Baik, menjaga perdamaian saat Fathu Mekah. Nah, di sini di awal-awal yaitu di buku LKS boleh langsung lihat di layar juga boleh. Ya, di sini ada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yaitu peristiwa Fathu Mekah. Ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah, ini yang beliau ucapkan. Ya, yaitu wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian. Kalimat di atas merupakan kalimat yang diucapkan Rasulullah ketika berhasil menguasai kota Mekah. Perkataan dari seorang yang penuh kasih sayang dan memiliki jiwa yang lembut. Ya, jadi ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, pada waktu itu, ketika sudah diambil alih lagi sama Rasulullah, Rasulullah tidak marah dan tidak dendam. Akan tetapi bagi kaum kafir Quraisy yang ingin pergi, ya, yang ingin pergi, silahkan pergi. Diampuni sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita disakiti sama seseorang, bahkan banyak saudara-saudara kita yang terbunuh. Kira-kira ketika lawan kita sudah lemah, apa yang akan kita lakukan? Wah, sifatnya sudah berubah ya. Bahkan mungkin ada yang mengikatnya atau ada yang digantung di tiang bendera sekolahan saking kesalnya itu. Tapi Rasulullah beda. Yang Rasulullah contohkan yaitu silahkan, aku sudah mengampuni kalian, aku tidak akan menghukum kalian. Untuk kepada orang-orang kaum Quraisy. Kalau kamu mau pergi dari kota Mekah silahkan. Tapi kalau kamu mau bergabung atau mau masuk ke dalam Islam juga dipersilahkan. Tidak ada paksaan. Itu ya. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat telah merencanakan dengan matang dimulai dengan perjanjian Hudaybiyah yang ternyata banyak menguntungkan pihak kaum muslimin. Masyarakat akan hidup aman tanpa ada peperangan setidaknya selama 10 tahun. Apabila perjanjian itu benar-benar ditepati, kaum muslimin dapat menyebarkan agama Islam dengan leluasa. Ya, baik. Jadi semua itu proses daripada perjanjian Hudaybiyah kemudian berlanjut ke pelanggaran daripada perjanjian Hudaybiyah. Itu semua sudah direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semuanya sudah disiasati, sudah distrategiin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun tidak ada yang namanya peperangan, maka di situ Rasulullah bersama para sahabat bebas untuk menyebarkan agama Islam. Gitu. Tapi belum sampai 10 tahun, alhasil akhirnya baru sampai 3 tahun, yaitu telah terjadi pengkhianatan oleh kaum kafir Quraisy. Sama aja sebenarnya. Kalau memang berjalan selama 10 tahun, Islam pada waktu itu pada masa Rasulullah diuntungkan karena tidak ada peperangan, jadi bisa menyebarkan Islam secara terang benderang, secara luas. Tapi kalau seandainya dia melanggar pun perjanjian Hudaybiyah, maka mereka tidak ada kekuatan. Mereka akan ketakutan dengan kalimat ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada waktu itu pasukan Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Mereka ketakutan dan alhasil akhirnya kembalilah di situ Mekah dikuasai oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera itu membebaskan kota Mekah. Setelah perjanjian itu dilanggar lebih dahulu oleh orang-orang kafir, Rasulullah berpesan kepada para pasukan agar menghindarkan peperangan kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah. Apa pesannya? Silakan disimak di buku ada, di layar kalian juga ada. Yang pertama pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan. Jangan dibunuh. Masa orang nggak melawan, orang diem aja tahu-tahu kita bunuh? Jangan ya. Nggak boleh. Kalau cicak boleh. Ya, kalau cicak boleh. Tapi kalau manusia, orang kafir Quraisy apalagi itu manusia yang tidak melawan, lagi diem aja kemudian kita bunuh. Nah itu jangan. Kalau cicak boleh. Siapa yang membunuh cicak dalam 1 pukulan, maka itu pahalanya 100 kebaikan. Sampai mati tapi ya. Pukul jebret langsung sampai mati. Itu. Ketika 2 kali pukulan baru mati, maka pahalanya berkurang daripada 100 kebaikan. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya sampai ditangkap tuh cicak, kemudian dimasukkan ke dalam toples yang tidak masuk udara, diseksa, nah itu kita yang dosa jadinya kalau seperti itu. Ya, itu kalau manusia tidak boleh dimatikan begitu saja, apalagi ketika mereka tidak melawan. Jangan main bunuh saja. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Misalnya ada orang itu lagi berjalan menuju ke hutan. Kemudian orang tersebut menuju ke hutan untuk berburu, mohon maaf, babi hutan. Ketika dia memburu babi hutan, kemudian kita ambil senapannya. Loh, ada urusan apa? Gitu, nggak boleh. Kecuali senjata tersebut, senapan tersebut ya digunakan untuk menyerang atau menyakiti kaum muslimin. Gitu. Kecuali apa yang dia punya untuk mengganggu peribadatan atau keibadahan kaum muslimin, maka itu boleh dirampas senjatanya dan boleh kita kita amankan, kita serang, kita tangkap. Sekarang berita yang baru-baru ini yang beredar, yaitu berita yang baru beredar itu ada satu masjid yang mimbarnya, yang tempat ceramahnya itu dibakar oleh orang. Nah, yang seperti itu tuh boleh kita amankan, baik itu senjatanya lah ataupun orangnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga pesan Rasulullah, bersihkan Ka'bah dari berhala. Berapa anak-anak berhala pada waktu itu ketika Rasulullah membersihkan berhala di dalam Ka'bah? Di sekeliling Ka'bah ada berapa? Berhalanya? Ada yang bisa jawab? Waktunya habis. Ya, 360 berhala pada waktu itu yang dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah merintahkan kepada Abu Sufyan yang baru masuk Islam untuk menjamin keamanan penduduk Mekah. Ketika beliau tiba di sana, penduduk diminta untuk masuk rumahnya, masuk masjid atau menutup rumahnya supaya mereka mendapat keamanan.
Rasulullah SAW pun mengampuni mereka setelah berhasil menguasai Mekah. Akhirnya banyak orang yang semula menolak agama Islam kemudian berbondong-bondong masuk agama Islam. Tentunya tidak ada paksaan, ya, tidak boleh memaksa. Mereka masuk Islam dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW dan penuh kecintaan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu keteladanan Rasulullah dalam Fathu Mekah, atau pelajaran contoh yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Yang pertama, yaitu perjanjian Hudaybiyah memberikan teladan bagi kaum muslimin bahwa demi mendapat kemenangan besar maka diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Tuh, diperlukan kesabaran. Misalnya kita mau mendapat kemenangan lomba bakyak. Ya, lomba bakyak itu perlu 3-4 orang. Maka di situ perlu strategi dan juga perlu kesabaran. Ya, strategi yang matang dan perlu kesabaran. Kita latihan dulu. Lomba bakyak demi kemenangan. Tahu bakyak? Tahu ya? Lomba yang sendal itu yang orangnya ada 3 isinya. Itu. Nah, itu ganti-gantian kita latihan dulu strateginya. Wah, kita kanan dulu atau kiri dulu nih. Wah, kita kanan dulu. Kita selalu kanan dulu ya kalau mulai ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan perlu kesabaran. Sabarnya apa? Sabarnya yaitu ketika kaki kita sakit, kejepit kayu sama karetnya. Sabar, sakit. Tapi pada akhirnya kita akan mendapat kemenangan. Tuh. Jadi kalau mau kemenangan diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Kita ambil daripada pelajaran yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya yang memperjuangkan agama, agamanya. Selalu Allah tolong. Yang ketiga, perdamaian harus diupayakan lebih dahulu daripada peperangan. Jadi kalau bisa damai ya mending damai daripada harus berperang. Teladan Rasulullah yang kita ambil. Nanti kalau misalnya kita ada masalah sama teman, ya tahu-tahu ini mau damai atau kita mau berantem aja nih, atau kita mau panjangin nih sampai kita lapor polisi, wah ribet urusannya. Lebih baik kita damai. Selanjutnya yang keempat, permasalahan antar pihak diperlukan sebuah hubungan diplomasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Singkat, yang kelima, untuk meraih kemenangan diperlukan strategi yang jitu. Rasulullah mengatur pasukan menjadi 4 kubu. Ya, ini strategi Rasulullah SAW, mengatur pasukan menjadi 4 kubu. Di antaranya yaitu pada waktu itu masuk ke kota Makkah yang mendapat serangan daripada kaum Quraisy, yaitu pasukan daripada Sayyidina Khalid bin Walid. Itu, tapi semuanya dapat diselesaikan oleh para pemimpin pasukan tersebut. Kemudian yang keenam, suatu kebenaran pasti datang dan kebatilan akan sirna. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti akan sirna. Kita sambung dengan pelajaran akidah akhlak contohnya. Ya, ketika Dajjal muncul nanti, kebatilan, fitnah di mana-mana, akan tetapi nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi Isa nanti akan menikah, ya, akan menikah sama orang mana, Pak? Apa nggak tahu? Orang Bojong Kulur bisa, orang Bui Mutiara bisa jadi, karena jodoh nggak ada yang tahu.
Kemudian yang ketujuh, Rasulullah yang menjadi teladan bagi kaum muslimin untuk tidak menyimpan rasa dendam dan agar saling mengasihi sekalipun terhadap orang yang menyakiti. Ya, nggak boleh menyimpan rasa dendam karena dendam itu tidak baik. Dan yang terakhir, dalam meraih kemenangan diperlukan persatuan dan kesatuan. Contoh lebah yang kecil pun bisa sangat menakutkan dan sangat menyakitkan. Apabila apa? Apabila dia bersatu untuk menyerang. Contoh, Kinanti ngambil sarang tawon. Kalau tawonnya cuma satu sih nggak jadi masalah. Kalau tawonnya banyak, wah habis kita. Si Fakila juga pasti bakal diantup tawon. Bisa pada jontor-jontor pipinya. Ya, gitu. Jadi kesatuan dan kemenangan diperlukan persatuan dan kesatuan. Contoh apa? Satu rambut nih. Satu rambut. Iya. Oh iya. Satu rambut kalau kita cabut kan gampang tuh ya. Gampang nggak? Gampang ya Tama ya. Coba kalau kita cabut, kita ambil rambut semua, kita tarik. Itu nggak bakal putus. Yang ada pala kita yang copot. Naudzubillah. Coba deh. Kalau satu kita cabut nih. Karena dia nggak mau bersatu. Cuma satu doang nih rambut selai. Tek, bisa kecabut. Tapi kalau seandainya dia bersatu, dia bareng-bareng yang kecil bersatu menjadi kekuatan yang sangat besar, kita cabut. Rambutnya bukan rambut yang kecabut, tapi palanya yang kecabut. Itu ya. Baik, itulah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Mekah. Kemudian Pak, tugasnya apa? Nah, ini tugasnya nih. Akan lihat di screenshot tugasnya, yang pakai handphone di screenshot biar tidak lupa. Tugas sejarah kebudayaan Islam. Latihan soal evaluasi bab 3 dan 4. Ada di buku? Coba Halaman dilihat. berapa, Pak? Halaman 40 LKS. Ada, Pak. Ada? Ada. Oke, nanti Tama kerjain ya. Gimana? LKS halaman 40 sampai 43, bagian C. Nah, di halaman 43 itu ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya tidak usah dikerjakan. Ya. Baik, diperhatikan agar nanti tidak ada yang bertanya lagi, Pak tugasnya mana, Pak tugasnya mana ya. Karena sudah kita infokan di Zoom Meet hari ini. Ya, 40 sampai 43. Di halaman 43 ada tugas kelompok dan tugas kelompoknya tidak usah dikerjakan. Nah, Pak dikumpulkan kapan? Dikumpulkan nanti hari kiamat itu. Hari Jumat ya. Hari Jumat besok. Ya, jadi yang bisa untuk tatap muka dan yang belum bisa diharapkan untuk ikut tatap muka. Nanti kita tatap muka bareng-bareng. Kalian bisa lihat betapa gantengnya Bapak gitu ya, seperti artis Korea Kim Jong-kook ya. Itu ya. Iya, namanya itu deh pokoknya Bapak lupa. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Jangan lupa yang belum setoran hafalan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Yang sudah syaratnya yang sudah selesai surat Al-Insyiqaq. Nanti hari ini terakhir. Nggak boleh diundur-undur. Ya. Dan yang belum hafalan surah Al-Insyiqaq, yang belum selesai diharapkan hafalan surah Al-Insyiqaq dulu. Baru boleh Al-Mutaffifin karena datanya ada semua. Contoh, Kinanti Agustin baru hafal 2 ayat surah Al-Insyiqaq. Kemudian mau setoran surah Al-Mutaffifin, oh tidak bisa. Selesaikan dulu surah Al-Insyiqaq ya. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang silahkan diaktifkan untuk videonya. Kita ambil gambar ya. Rombongan pertama nih di sini alhamdulillah ada 7.600 siswa yang join.
Oke, Akbar, videonya diaktifkan di rombongan pertama. Kinanti, Syifa, Maura, Farah. Siapa ya? Siapa nih? Fawas. Ya, Rayandra Fawas. Baik, diaktifkan videonya Akbar. Tizani Maula. Videonya diaktifkan. Kita ambil gambar. Nanti akan Bapak cetak, akan Bapak taruh di bawah kompor gas. Alif. Videonya Alif. Gitu dong biar ganteng. Kayaknya lagi makan ya Alif. Oke, 1, senyum Pepsoden. 2, 3. Oke, rombongan kedua. Karena di Zoom nggak bisa langsung banyak. Rombongan kedua dari Rizky Ramadan, Sabrina Kalista, Arbab Maulana, Putri Jasmine, Davina Aurel, Zidan, Albani, Justin, Ataya Kaira, Aisyah Intan, Syifa Jasmine, Hildan, Aisyah Aqilah, Nela Saskia, Nindi Eka, Desti, Fatri, Iqbal, Iza, videonya Hilvia, Aditya, Fatur, Aisyah Zahra. Oke, Hilvia videonya. Oke, jangan chatting dulu biar gak tutup muka temennya. Semuanya coba diaktifkan dulu. Oke, 1, 2, senyum Pepsoden. 3. Oke, rombongan terakhir. Rombongan terakhir yang harus senyum Pepsoden. Mulia, Siti Kansa, Taya Fania, Safazen. Oke, 1, senyum Pepsoden, Pradipa, videonya Fania, Mulia, Hilvia. Oke, nanti chattingnya nanti Bapak share tugas di grup. Oke. 1, 2, senyum Pepsoden. 3, bintang. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu. Dan juga terima kasih juga buat wali murid yang sudah membantu selenggaranya pelajaran kita pada hari ini. Baik, nanti tugasnya untuk Bapak share dan Bapak perjelas di grup ya. Grup wali murid kelas 5. Baik, terima kasih anak-anak. Kita berdoa terlebih dahulu. Baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.